Oke, Mas Bro, kawan-kawan dari Lintas Buana ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan mengenai splicer Zimbling yang kemarin sudah kita bicarakan, dan sekarang kita akan bicara lebih spesifik, lebih detail, dan kita akan bahas mengenai isu-isu yang ada di splicer Zimbling SZ9. Nah, di sini kita ada saya didampingi 3 kawan saya, Mas Bro saya, ya samping kiri saya ada Om Jai. Om Jai ini dari Prinsipal Zimbling ya. Betul, baik. Nah, sampingnya lagi Pak Bo. Siap. Selamat datang Pak Bo. Jiwa. Nah, yang paling ujung kiri Mas Udin. Ini tim RMA kami dari Lintas Buana yang biasa handle tentang kerusakan, keluhan-keluhan dari produk-produk yang dari Lintas Buana. Kerusakannya teman-teman itu loh Pak Udin ya. Kerusakan produk ya. Iya. Saya SDM. Saya SDM. Oke, Om Jai. Siap, ini Pak Indo. isu yang sering muncul saat ini apa sih Om Jai? Splicer ya, SZ9 ya Pak ya? Atau apa ini? Ya splicernya lah. Splicer ya. Ada yang ngomong splicer ya. Splicer SZ9. Nggak buka, cek kelihatan. Splicer SZ9. Jadi Pak Ino, di akhir-akhir ini, terutama 2 bulan terakhir ini ya, 2 bulan terakhir ini banyak sekali komplain atau ada RMA masuk ke kita tentang splicer SZ9 ini, yang rata-rata itu terkendala di motornya. Jadi dari ke-6 motor itu yang sering masuk RMA ke kami itu di fokus sama di alignment, Pak. Jadi motor fokus kameranya sama motor alignmentnya untuk penyelarasannya. Nah itu yang sering masuk RMA di kami akhir-akhir ini, Pak. Dari Mas Udin, kira-kira untuk isu-isu splicer yang masuk ke RMA Lintas Buana apa sama dengan yang disampaikan oleh Om Jai? Kurang lebih hampir sama, cuman ada beberapa yang bisa langsung di guide selesai, ada yang tidak. Jadi permasalahannya kurang lebih benar yang disebutkan oleh Bapak Jai ini. Jadi untuk splicer SZ9 masih seputar motor kendalanya. Seputar motor ya, isunya seputar motor ya. Seputar motor, dan yang lain masih minor ya. belum ada. Mungkin ada tambahan dari Pak Bo mengenai isu-isu ini Pak Bo. Untuk kerusakan itu biasanya beberapa kali pemakaian, ada juga yang dari awal sudah bermasalah, ya terkendala masalah motor alignment-nya aja. Jadi saat ini isu yang paling banyak itu adalah mengenai motor ya, Pak Bo ya, Om Jai ya. Motor. Dan untuk dipahami ya kawan-kawan ya, Mas Bro, untuk produk splicer SZ9, untuk versi awal itu sampai hari ini kita ada 2 versi ya. Versi yang pertama itu kalau nggak salah boxnya abu-abu ya. Boxnya abu-abu. Ya. Betul. Kalau yang baru, boxnya warna kuning. bisa ditunjukin yang baru. Nah ini kebetulan bawa unit yang baru. Nah, Pak Bo langsung hilang. jadi kuning. Ini yang versi baru ya. Pelotek. Ini yang versi baru. Ini versi baru ya. Ini warna kuning ya. Tapi untuk yang versi baru ini, isu-isu itu masih ada nggak, Om Jai? Kalau yang warna kuning ini kebetulan sudah apa ya? Kok kebetulan? Enggak, maksudnya Udah diimprove ya?
Yang kuning ini kan batch kedua Pak Ino, batch kedua dan sudah disempurnakan dari batch 1 yang warna abu-abu itu yang keluar pertama. Yang pertama ya. Ya, jadi untuk isu motor di yang terbaru ini sudah nggak ada lagi Pak Ino. Jadi hampir sudah tidak ada kendala lagi tentang motor dan isu-isu yang sudah teman-teman alami di batch 1. Dari box kuning ini isinya sama nggak dengan yang Sama, kalau equipment dan unitnya sama Pak Ino, sama persis. Cuman ada pengembangan di sistem motornya itu tadi. ada penyempurnaan ya Betul. dari isu yang sebelumnya ya. Betul Pak Ino. Nah, ini yang batch 1 atau yang keluaran pertama. Ini Sama yang sih, secara konstruksi sama. hanya beda warna aja ya. Hanya beda di warna aja. Itu yang pertama dari boxnya ya. Tapi ya dari unitnya ada penyempurnaan ya. Betul, dari unitnya itu sudah kita sempurnakan lagi Pak Ino. Oke, siap. Mungkin bisa dijelaskan isu yang saat ini ada ini, kita ada unit splicer ya. Oke. Di depan ini ya. Hmm. Ini unit splicer yang lagi ada isu ya. Betul, ini yang sering di batch 1 atau yang terjadi di batch 1 atau di keluaran pertama. Di keluaran pertama ya. Betul. Mungkin kalau bisa ditunjukin yang unitnya versi 1 sama versi 2. Ya, coba yang Kita komparasi ya. Kurang lebih sama ya. Betul, jadi sama persis Pak Ino untuk unit luarnya. Unit luarnya sama ya. Betul. Oke. Dari spek juga sama. Sama. Cuman yang di unit baru ini sudah ada improvement terkait isu motor. Betul, kendala di pengeluaran yang pertama. Jadi ini lebih baik ya untuk penyempurnaan Iya. motornya ya. Ya. Oke, kawan, kita akan lihat ya. Ini salah satu contoh isu yang yang ada di meja kita saat ini ya. Nah, kurang lebih seperti apa sih isunya itu? Coba kita lihat ya. Oke. Coba ini yang unit yang terkendala ya, teman-teman ya. Coba kita nyalakan. Nah, oke. Jadi yang pertama, ciri-cirinya ketika ini Pak Ino, unit tersebut itu terkendala atau trouble, itu motornya terdengar sangat kasar. Itu yang pertama. Sebelum ada notifikasi atau indikasi dari layarnya sendiri ya. Itu terdengar sekali kalau motornya itu sangat kasar sekali startingnya. Nah, yang kedua itu ada notifikasi di unitnya, motor terkendala. Itu ada banyak ya. Nanti ada banyak sekali notif dari sistemnya sendiri. Cuman yang paling disiasati itu Pak Ino, ketika motornya sudah terdengar kasar dan dia tidak menunjukkan notifikasi siap dioperasikan, itu berarti produknya terkendala Pak Ino. Gitu. Nah, Artinya kalau di splicer ini notifnya, pemberitahunya ready untuk digunakan, artinya nggak ada isu ya? nggak ada berarti ya? masalah. Dan saya sarankan kalau memang itu siap digunakan tapi motornya tetap terdengar kasar Pak Ino, kami sarankan untuk dikirim kembali ke kita untuk kita sempurnakan lagi Pak Ino, supaya nanti tidak terjadi kendala. Karena kendala yang terjadi itu bukan hanya ketika unit baru Pak Ino, tapi setelah beberapa kali fusion atau sudah menunjukkan counternya itu juga pernah terjadi kendala. Jadi saran saya ketika unit itu sudah terdengar motornya tidak normal, terdengar sangat kasar, itu Nggak biasa ya. Itu segera dikonfirmasikan ke hotline aja. Oke, nanti hotline akan kita tampilkan di bawah ini ya, nomor hotline-nya ya. Oke, Mas Udin, kira-kira untuk isu yang muncul saat ini ya, kalau kita dari Lintas Buana apa yang kita lakukan? Untuk beberapa isu ada yang
kita lakukan video conference melalui WhatsApp atau media sosial lainnya terkait arahan. Ada yang berhasil dan ada yang tidak. Kalau yang setelah kita kasih arahan ternyata masih belum berhasil, ya unitnya kirim saja ke Lintas Buana supaya nanti kita cek dan ditindaklanjuti oleh pihak Zimling. Kemudian nanti untuk yang sekarang berlaku kebijakan untuk Ya. replacement ya, jadi Replacement penggantian unit. unit baru, jadi jangan khawatir. Jadi Pak Bu, untuk solvingnya, ya, solving dari isu ini, itu apa yang diberikan oleh prinsipal? Untuk memberikan kepercayaan lagi ke customer, ya kita untuk waranti itu penggantian unit baru setiap ada kerusakan. Ya, jadi kita ganti unit baru, unitnya saja tapi Pak ya. Unitnya aja ya, bukan Unitnya saja. bukan sama starter boxnya kitnya ya. bukan starter kit boxnya gitu. Hanya unitnya ini aja ya. Ya. Dan Jadi- untuk teman-teman yang ada di luar pulau mungkin ya, karena terkendala biaya, nanti kita bisa subsidi Pak, subsidi biaya kirim. Gitu. Pulang pergi Diusahakan pulang pergi nanti. atau pergi pulang. Atau pergi Pagi, saja. pulang sore. Pergi saja. Iya, itu Pak. Sementara itu. Dari Om J, ada tambahan mengenai solving bagaimana kita sebenarnya, kan kita paham kawan-kawan ya, ada produk yang bisa kita solving secara teknis dan ada yang tidak bisa kita solving secara teknis. Nah, kebetulan dari pihak prinsipal ini ada keseriusan terhadap produk ini. Jadi dari prinsipal memberikan berusaha untuk meningkatkan trusted ke kawan-kawan ya, dengan tadi ya Pak Bu ya, Iya. mereplace ya, mengganti unit yang rusak ya. Ya, karena ini kan kendalanya kan di hardware Pak. Jadi kita nggak mungkin dalam masa garansi kita nggak mungkin mengizinkan untuk user untuk membongkar sendiri. Ini khusus untuk yang masa garansi. Iya. Nanti Gitu? untuk yang sudah di luar garansi ya kita lihat per kasus Pak. Nanti kita bantu. Nah, kalau memang kendalanya seperti ini, yang terkendala seperti ini, yang untuk masalah alignment, nah kita bisa. Tapi kalau seingat saya ya, Mas Jay ya, sama Pak Bu ya, kita ngeluarin produk Splicer SZ9 ini kalau nggak salah bulan November tahun kemarin ya. Tahun kemarin Pak. Ya, Bulan. artinya semua produk yang di market saat ini masih garansi ya, Ya. Masih garansi. masih garansi ya, gitu ya. Jadi kawan-kawan jangan khawatir ya. Jadi dari prinsipal memberikan garansi terkait dengan isu produk Splicer SZ9. Jangan ragu untuk menggunakan SZ9. Gitu ya, Om Jay ya. Iya, betul Pak. Jangan khawatir sih, jangan panik maksudnya. Jangan Ya, panik ya. memang produk ini mahal ya Pak Ino ya, bukan produk yang murah ya Pak Ino. Maksudnya saya paham lah kondisi teman-teman ketika membeli sebuah splicer dan terkendala. Pasti yang pertama ada dalam pikiran teman-teman ketika produk ini terkendala, emosi pasti Pak. Aku ini nyelengi suwi-suwi duitku tak tabung-tabung kayak tuku Zimling karena wong Zimling sering mrene gak penak. Bar kuwi barangnya teko, yo kayak ngene kondisine pasti Pak Ino. Ya, ya. Dan itulah kenapa kita selalu mengawal teman-teman pembeli produk Zimling karena untuk pembuatan produk kita selalu serius Pak Ino. Jadi ketika ada garansi, ketika ada trouble produk, teman-teman jangan terburu emosi, jangan terburu panik atau bingung karena produknya mahal, gigi piye terusan. Karena semua produk Zimling itu bergaransi. Nah, terutama kalau splicer yang mahal unitnya dan jarang sekali teman-teman itu mengumpulkan dana untuk ini, mending ditukar kabel daripada splicer, kadang seperti itu Pak. Nanti ini ada
unit Zimlink splicer yang rusak, silakan menghubungi hotline saja, Pak. Atau Kak, ini ada unit saya baru aja beli atau sudah counter sekian, terkendala seperti ini, bagaimana? Itu aja Pak. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah emosi, karena ya itulah namanya produk baru, kita tetap ada errornya Pak. Masih proses belajar ya. So, kita harus proses sempurna. Sempurna. Ya. kita harus banyak evaluasi lagi lah. Jadi kawan-kawan ya, untuk pengguna splicer SZ9 yang terutama dari customer dari Lintas Buana ya, jangan khawatir. Kami dari RMA Lintas Buana tetap akan support ya Mas Udin ya. Ya. Jadi nanti jangan ragu, ada 2 pintu untuk garansi ya. Bisa lewat Lintas Buana sebagai distributornya Zimlink, Ya. atau langsung ke prinsipal ya, Ya. dengan menghubungi hotline ya. Ya, hotline CCA. Hotline-nya Citra Jaya ya. Ya. Oke. Hotline CCA. Citra Jaya Aurelia. Oke. Ada lagi Mas Jai yang perlu disampaikan? Itu sih Pak Eno, yang paling penting itu tadi sih. Teman-teman jangan khawatir lagi, karena memang produk ini di keluaran pertama itu banyak sekali yang kembali karena kasus motor Pak Eno. Dan itu kita garansikan, kita berikan garansi penggantian unit baru. Tapi isu ini memang sudah kita eskalasi sampai ke factory ya. Sudah, betul Pak Eno. Jadi factory pun sudah Betul. merespon ini ya. Betul, sudah merespon Bahkan ini. sudah menjamin bahwa ke depan mungkin sudah lebih baik. Gitu ya, jaminannya itu ya. Ya. Jadi kalau misalkan masih pun nanti di batch kedua atau yang versi baru ada kerusakan, tetap ada garansi itu ya. Betul. Oke. Berlaku untuk semua produk SZ9 Pak Eno. Mau yang batch 1 yang warna grey tadi atau yang warna kuning Tetap sama. dapat ya. Untuk pembelian SZ9 yang versi baru, ini dapat apa aja nih selain unit? Oh iya, kalau yang versi baru yang warna kuning atau pembelian di tahun ini lah, di tahun ini itu kita ada free kaos untuk teman-teman yang beli produk SZ9 Pak Eno. Kaos eksklusif dari SZ9. Kaosnya seperti apa ini? Nah ini coba dari langit. Ini ya teman-teman, kalau nanti mau Buka, Pak. jenengan Om beli Jai. splicer Zimlink, kita berikan sebuah kaos eksklusif, dan ini hanya untuk membeli splicer Zimlink. Parah. Ini nanti tak kasihkan ke ini loh, pembicara suhu ganteng ini loh. Biar Tambah dipakai lagi Nah, kaos yang ini sudah berlaku di tahun ini. Jadi teman-teman yang beli splicer di tahun ini pasti dapat kaos yang seperti ini. Terutama ketika pada saat event Pak Eno. Nah, kalau pada saat event diberikan langsung kaosnya. Tapi kalau mau beli online atau beli offline di distributor atau seller-seller terdekat, ini sudah ada di dalam kemasan Paketnya, iya, di boxnya dalam ini ya. dalam dusnya. Oh. Dalam dusnya Pak Eno. Oke. Tapi yang paling pasti nggak usah khawatir ya, kita Iya. pakai splicer Zimlink ya. Betul Pak Eno. Parah. Jadi kawan-kawan, ini adalah informasi yang official. Ini official ya? Official. Resmi ya ini Official, ya? resmi. Dari prinsipal terkait dengan isu SZ9. SZ9. Jadi kalau masih kawan-kawan atau Mas Bro di sana ada isu terkait SZ9, ada 2 pintu untuk apa namanya istilahnya garansi ya. Itu bisa lewat Lintas Buana, lewat RMA-nya, atau langsung ke Hotline. prinsipal Zimlink Ya, melalui hotline. melalui hotline Citra Jaya. Nanti akan kita tampilkan di bawah. Oke. Terima kasih Siap. Om Jai, Terima kasih Pak Bo, dan- Mas Udin. Siap. Terima kasih. Siap.